Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihuli ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mulhibi lin-nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa sulahishan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Wal Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwaji thayyibin tahirin wa ashabil kiramil ghurril mayamin ajma'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma arwahi jami'il awliya wal ulama wa syuhada was salihin. Thumma arwahi jami' masyayikhina مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي أرحامنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجات في الدين والدنيا والآخرة. وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة شيء لله لهم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Faqala sayyidi wa ustadi hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ila anqal. Macam-macam jual beli disebutkan di sini. Saya ulang sebentar Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, mengenai macam-macam jual beli. Disebutkan oleh beliau macam-macam jual beli yang dilarang dan dihukumi tidak sah. Tidak semua jual beli dihukumi sah, karena sah tidaknya jual beli harus sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, oleh agama. Dan inilah contoh jual beli yang dilarang dan dihukumi tidak sah. Sudah haram dan tidak sah jual belinya. Yang pertama kemarin sempat kita bahas juga adalah bai'ul fuduli, yaitu menjual barang milik orang lain yang bukan miliknya, walaupun akan menguntungkan pemilik barang tersebut, dan walaupun pemiliknya pasti akan rela dengan transaksi tersebut, tetap tidak sah. Seumpama motor ini punya seseorang, saya jual tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, maka jelas tidak boleh. Walaupun diketahui nanti ridho, walaupun dia rela, walaupun menguntungkan, tetap tidak boleh. Karena memang pada dasarnya dari awal sudah tidak diperkenankan kita menjual barang milik orang lain. Karena persyaratannya di dalam jual beli itu harus miliknya. Barang yang diperjualbelikan itu harus miliknya. Boleh nanti dia selaku wakil yang dipasrahi, yang diberikan izin untuk menjual, itu beda lagi. Tapi kalau tidak ada izin, tidak ada perwakilan, kemudian dia menjualnya, maka tentunya jelas ini tidak diperkenankan. Demikian. Kemudian yang kedua,
adalah menjual sesuatu yang tidak dapat diserahkan kepada si penjual, seperti menjual barang yang dirampas oleh orang lain dan belum kembali kepadanya, seperti menjual barang yang masih digadaikan karena hutang, itu jelas tidak boleh, karena memang barangnya tidak bisa diserahkan, kan demikian ya. Kemudian di antara lagi adalah jual beli dengan adanya syarat. Tatkala kita menjual barang kita atau kita membeli sesuatu dari orang lain, tapi di dalamnya itu ada persyaratan, ada mensyaratkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli, maka tidak boleh, maka tidak boleh dengan syarat mungkin maaf, jual rumahmu kepadaku, baru nanti aku jual mobilku kepada, bisa, karena itu ada persyaratannya, maka tidak sah. Demikian ya, karena jual beli tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu atau dijadikan syarat sesuatu untuk menjual atau membeli barangnya. Kemudian di antara lagi kemarin adalah menjual sperma dari hewan pejantan dengan cara meminjamkan hewan penjantannya kepada seorang yang mempunyai hewan betina biar mendapatkan anak dari pejantan tersebut, karena sperma yang keluar belum tentu membuahkan janin sehingga menyebabkan kerugian kepada satu pihak, maka tidak boleh juga ya, karena memang ya kalau jual beli sperma belum tentu bisa membuntingi, belum tentu bisa menghamili hewan tersebut, maka tidak boleh. Demikian ya, karena memang di sini ada unsur gharar, salah satunya akan tertipu nantinya. Kemudian yang kelima diantaranya adalah menjual janin hewan yang masih di dalam perut ibunya. Jual janinnya, bukan menjual semuanya. Ibu sama anaknya ndak, janinnya aja. Mungkin dia pingin harga yang murah, mungkin harganya miring sekali, akhirnya dia beli janinnya aja yang ada di dalam perut hewan atau ibunya, maka bagaimana? Tidak sah, karena bisa jadi janin itu tatkala terlahir belum tentu dia dalam keadaan hidup, bisa jadi mati, kan demikian. Makanya ada gharar, demikian, maka tidak disahkan yang semacam itu, haram dan tidak sah. Kemudian di antara lagi adalah ini baik munabadah. Munabadah, apa itu jual beli munabadah? Munabadah itu babaskan kata beliau yaitu jual beli dengan cara melempar barangnya. Misalnya seorang penjual berkata, saya lempar bajuku ini dengan harga 50.000 dan kapan jatuh di pangkuanmu maka berarti kamu telah membelinya dan harus membayar harganya. Ini juga tidak boleh, dan ini sejatinya adalah tradisi sebelum Nabi, yaitu di zaman jahiliyah. Oleh karenanya tidak diperkenankan, karena dengan melempar barang, bajunya mungkin kalau dia ingin menjual baju dilempar kepada beberapa orang. Siapa yang kena jatuhan baju, maka dia yang membelinya, maka dia yang membayar, maka tidak boleh. Ya kayak judi lah bahasanya, kayak mungkin kita biasanya permainan yang kita ngelempar itu, kita lempar permainan semacam itu, kan itu juga tidak diperkenankan juga sekalian. Ya karena memang itu bisa unsur judi, karena kita membayar terlebih dahulu, kan bisa jadi ya kita rugi dengan itu semuanya. Demikian. Kemudian selanjutnya di antaranya lagi kata beliau yang tidak diperbolehkan, haram dan tidak sah jual belinya adalah menjual daging dengan hewan yang masih hidup. Nah ini mungkin yang sering mungkin kita lihati, mungkin menjual daging dengan hewan yang masih hidup dan belum disembelih atau sebaliknya. Intinya jual beli yang satu menggunakan daging, berarti kalau daging itu sudah disembelih, sudah potong-potong, sudah ada dagingnya, memang ada berupa daging, berupa daging. Kalau hewan berarti masih bernyawa, maksudnya masih bernyawa. Ya mungkin bisa jadi ini ayam masih hidup sama daging ayam. Mungkin daging ayamnya ini belinya di Jawa mungkin, kan demikian. Ini sudah kepotong, ini sudah kesembelih ini, nah, maka boleh tidak jual beli antara itu sekalian. Yang satu menjual dagingnya dengan ayam
ayamnya atau kebalikannya. Jual beli pokoknya antara daging sama ayam. Maaf, daging dan hewan. Atau mungkin ya contohnya mungkin daging kambing sama kambing atau mungkin daging sapi yang sudah kesembelih sama sapinya. Maka bagaimana sekalian? Intinya kayak gitu nih, jual daging. Ndak melihat itu harus sama dagingnya, ndak nggih. Maksudnya sama jenisnya ndak. Cuma di sini kategorinya adalah menjual daging dengan hewan atau menjual hewan dengan daging. Maka bagaimana sekalian? Kata beliau, kalau menjual daging dengan daging, kata beliau, kalau menjual daging dengan daging, saya punya daging, sampean punya daging, saya jual, daging saya dengan daging sampean, atau hewan dengan hewan. Berarti kalau hewan sama hewan itu, berarti kalau kategori hewan sama hewan, definisinya itu keduanya masih hidup. Maka bagaimana hukumnya? Sah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya kan demikian, tidak masalah. Intinya, ya kalau tadi itu jenisnya sama, ya harus sama juga mungkin timbangannya. Karena daging ini berupa makanan. Karena ini termasuk ada unsur ribawi. Tapi kan sah. Tidak mengapa. Kan demikian. Kan tidak masalah, kan demikian. Lantaran ya tadi ini kalau memang terjadi daging dengan daging, hewan sama hewan, maka sah, tidak masalah. Demikian walaupun nanti yang perlu diperhatikan adalah ya biar tidak terjerumus kategori riba. Demikian kemudian sekalian, yang bermasalah itu, saya lanjut dulu nih. Begitu pula menjual ikan yang masih hidup dengan ikan yang juga masih hidup, atau sebaliknya, ikan yang sudah mati dengan ikan yang sudah mati, maka tidak apa-apa. Karena gini sekalian kalau untuk ikan yang masih hidup itu kategori hewan kategori hewan karena masih bernyawa. Tapi kalau ikan itu sudah mati berarti kategori daging. Karena kalau ikan itu kan tidak harus disembelih bangkainya pun halal. Kan demikian bangkainya pun halal. Kan demikian. Ya kalau jual ikan sama ikan sesama ikannya masih hidup tidak masalah. Tapi kalau saya punya ikan, kemudian ikan sampean itu hidup, ikan saya mati, ini bermasalah. Ini nanti bisa jadi ini kayak tadi menjual daging dengan hewan. Demikian, ini yang perlu dipastikan oleh sekalian. Yang jelas kalau sesama hidup atau sesama mati tidak masalah. Kalau sama-sama mati atau sama-sama hidup tidak masalah. Demikian. Lain halnya kalau menjual daging dengan hewan. Kalau menjual daging dengan hewan, maksudnya hewan itu tentunya tadi yang masih hidup, atau menjual ikan yang masih hidup dengan ikan yang sudah mati, atau sebaliknya, maka hukumnya tidak sah. Jelas hukumnya tidak sah. Dan bahkan tadi Bapak sekalian ini termasuk tidak sah dan haram. Tidak sah dan haram. Bukan tidak saja, tapi di sini haram. Ini tadi disebutkan ini karena memang ini contoh-contoh yang dilarang dan tidak sah. Dilarang dan tidak sah. Demikian ini kategori jual beli yang dilarang dan tidak sah. Demikian ini diantaranya ya tadi menjual daging dengan hewan. Kemudian selanjutnya sekalian, ya tadi kalau untuk ikan kalau ikan yang masih hidup itu kategori hewan, tapi kalau ikan itu sudah mati itu kategori daging. Demikian. Kemudian di antaranya lagi sekalian, saya lanjut di sini yang tidak diperbolehkan dan tidak sah jual belinya adalah bai' mulamasah. Jual beli mulamasah. Apa itu jual beli mulamasah? Yaitu jual beli yang dikaitkan dengan sentuhan. Misalnya si penjual berkata, "Kapan kamu menyentuh baju itu? Maka kamu telah membelinya dariku dengan harga 50.000." Pokoknya kalau sudah disentuh berarti beli. Kan ada kayak gitu nih. Kalau nyentuh berarti beli. Ya enggak bisa kayak gitu, namanya bai' mulamasah. Ya jual beli itu atas dasar ridho, tidak boleh kayak unsur paksaan. Kan demikian. Itu gimana caranya orang itu ridho, dilihat terlebih dahulu barangnya. Kalau deal ya lanjut ke transaksi, kalau enggak ya tidak mengapa. Kan demikian. Lah ini kalau seumpama semacam itu dengan menyentuh, dikaitkan dengan menyentuh, pokoknya kalau menyentuh berarti dia membeli barang kita, maka tidak sah. Ini namanya bai' mulamasah.
Kemudian bisa disebut kalian di antaranya lagi kata beliau macam-macam jual beli yang tidak boleh dan tidak sah adalah menjual beras yang masih berada dalam padinya dan belum dipanen. Oke, saya ulang bos sekalian, menjual beras yang masih berada dalam padinya dan belum dipanen. Begitu pula segala macam biji-bijian selama masih berada pada tangkai atau pohonnya dan belum dipanen maka tidak sah. Karena bisa jadi akan berhasil panennya dan bisa jadi gagal panen, dan lagi selama masih berada dalam tangkainya maka tidak diketahui dengan jelas ukuran timbangannya sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Jadi semacam itu nih. Kalau belum dipanen ya tidak bisa sekalian. Jadi semacam itu nih. Kalau jual belinya itu padi yang semacam itu jelas tidak sah, atau biji-bijian yang lainnya maka tidak sah. Demikian ya. Karena memang khawatir ya, mungkin kita bisa menaksir mungkin ya, mentaksir bahwasanya harganya ini kok murah. Ya belum tentu juga, bisa jadi orang yang menjual itu nanti rugi. Dia harap untung malah rugi, atau bahkan kita yang membeli salah prediksi, bisa jadi kita yang rugi. Oleh karenanya ya harus diketahui barangnya. Kalau masih di dalam padinya, di dalam tutupnya itu ya, maka tidak sah nanti jual belinya yang semacam itu sekalian. Kemudian di antara lagi kata beliau adalah menjual air yang sedang mengalir. Menjual air sedang mengalir karena bukan miliknya dan tidak dapat diketahui berapa ukurannya. Karena terkadang sekalian kan ada air ini milik umum, kemudian dia menjual air tersebut, ya tidak tahu ukurannya dan memang bisa jadi bukan miliknya. Demikian ya, maka tidak diperbolehkan. Kemudian beda halnya kalau ada ukurannya, maksudnya airnya tertentu sudah mungkin ada wadahnya kayak tandon, ya itu boleh-boleh aja, itu halal, tidak masalah, itu kita semuanya bisa memprediksi dan semuanya tahu ukurannya. Demikian. Kemudian di antara lagi sekalian adalah menjual buah. Kalau tadi yang di atas menjual biji-bijian ya, padi di dalam belum dipanen, masih beras yang masih di dalam padinya tadi ya, yang belum dipanen, atau biji-bijian yang masih di dalam ya tangkainya tadi ya. Kalau yang nomor 11 ini itu menjual buah yang belum masak atau dapat dimakan di pohonnya, yang belum masak dan belum bisa dimakan di pohonnya karena masih mentah, kecuali jika bermaksud menjualnya sekalian pohonnya maka sah. Kalau yang dijual itu pohonnya sekalian ya sah, tapi kalau jual buahnya aja dan itu kebetulan belum matang semuanya, masih pentil-pentil, masih pencit-pencit semuanya, maka jelas tidak boleh. Maka jelas tidak boleh karena syaratnya harus matang. Nanti akan ada pembahasan sekalian perihal hal ini. Ini nanti boleh kita menjualnya kalau ada sebagian buahnya itu yang sudah matang. Ya, maka boleh nantinya menjual buahnya aja. Terkadang mau bapak sekalian di Jawa tuh biasanya karena ini pemborong, akhirnya dia bisa memprediksi biasanya. Oh, satu pohon ini banyak buah mangganya, banyak buah mangganya. Jadi yang dikhawatirkan kalau belum matang sama sekali, masih mentah, dia prediksi gini. Akhirnya dia mau membeli semuanya, aku beli sekian. Ya tidak boleh. Ini buahnya aja, maka tidak boleh. Karena bisa jadi tidak matang, bisa jadi dia bakal merugi karena tidak jelas. Karena kayak apa nih? Kayak untung-untungan. Ya kalau nanti panen banyak, alhamdulillah, berarti modalnya sedikit. Kan demikian. Beda kalau memang tadi sekalian sudah ada yang matang, itu nanti sekalian. Jadi semacam itu. Ini menjual buah yang belum masak atau yang belum dapat dimakan di pohonnya karena masih mentah, kecuali jika bermaksud menjualnya sekalian pohonnya maka sah. Lain halnya jika di antara buah yang ada di pohon tersebut sudah ada yang masak atau setengah masak sehingga enak dimakan, maka sah menjualnya. Kalau memang ada yang masak, ada yang masak, maka tidak masalah kita menjualnya. Ini Bapak sekalian, ini kalau buahnya itu di atas pohonnya, ini tidak boleh. Itu kalau di atas pohonnya. Beda halnya kalau sampai itu jual buah yang masih
apa namanya, masih mangka atau masih muda, tujuannya untuk mencok atau untuk apa, itu beda lagi. Itu kan sudah dipetik. Ini yang belum dipetik nih. Ini yang belum dipetik, ini yang di atas itu nih, yang di atas. Kan terkadang ada orang tuh kayak gitu nih, pemborong atau apa, biasanya dia memprediksi semacam itu. Nah, makanya enggak boleh, kecuali kalau sepohon-pohonnya maka boleh. Sepohon-pohonnya maka boleh. Cuma kalau sudah dipetik itu tidak masalah. Orang berarti mengingini lain. Bisa jadi dia bukan makan buahnya tapi digunakan untuk yang lainnya, mungkin demikian, atau mungkin asinan dan yang lain-lainnya. Kemudian di antara lagi yang tidak diperbolehkan itu sekalian adalah bai' gharar. Yang tidak diperbolehkan dan hukumnya tidak sah adalah bai' gharar, yaitu menjual barang yang samar, tidak jelas dan tidak diketahui apakah yang akan terjadi dan bagaimana akhirnya, berapa jumlahnya atau yang mana barangnya. Misalnya menjual burung yang terbang di angkasa, ikan yang ada di sungai, walaupun si penjual dapat menangkapnya maka tidak sah karena tidak jelas berapa jumlahnya dan apakah pasti si penjual dapat menangkapnya. Intinya bai' gharar. Gharar itu ya tadi yang tidak jelas, yang samar, ukurannya tidak jelas, demikian ya. Kemudian jumlahnya juga tidak jelas, demikian, maka tidak sah kalau semuanya. Ini secara garis besar ini, karena itu namanya bai' gharar. Sesuai dengan penamaan, gharar itu tipuan. Ya, tentunya jelas akan ada yang tertipu, demikian ya. Akan tetapi kata beliau, dikecualikan menjual tawon. Kata beliau ini termasuk pengecualian, yaitu menjual tawon atau lebah yang akan menghasilkan madu yang berterbangan, asalkan catatannya induknya berada dalam sarangnya. Karena biasanya lebah itu akan kembali ke sarangnya mengikuti induknya. Demikian nih. Jadi kalau mungkin jual beli tawon kan tentunya bukan untuk tawonnya, untuk madunya. Asalkan di dalamnya, di dalam rumahnya atau sangkarnya itu masih ada induknya, maka tidak masalah. Karena tentunya yang lain berterbang itu akan bakalan pulang ke sarangnya. Demikian nih. Makanya boleh, ini termasuk pengecualian nih, termasuk pengecualian. Ini bukan bai' gharar kalau yang ini, karena memang diketahui. Karena memang biasanya semacam itu untuk masalah madu atau untuk masalah tawon tadi. Kemudian saya lanjutkan sekalian, yang kedua, macam-macam jual beli yang kedua ini kata beliau adalah jual beli yang diharamkan. Selain jual beli yang dilarang dan dihukumi tidak sah, ada pula macam jual beli yang diharamkan. Ini yang diharamkan misalnya, ini yang diharamkan yang kedua, yaitu beberapa transaksinya akan yang dijelaskan oleh beliau. Sudah dilarang, tidak sah dan hukumnya haram, walaupun transaksinya maaf. Saya lanjut nih. Saya ulang. Macam-macam jual beli yang diharamkan nih. Selain jual beli yang dilarang dan dihukumi tidak sah kayak yang di atas tadi ya. Ada pula macam jual beli yang diharamkan walaupun transaksinya dihukumi sah. Jadi ya ini ada dua macam ya. Jadi yang pertama tadi itu dilarang, diharamkan dan tidak sah. Nah, yang kedua ini yang akan diuraikan oleh beliau ini itu jual belinya sah. Cuma hukumnya haram dan dilarang dan tidak diperkenankan. Jelas nih, karena kalau haram jelas dilarang. Namun sah. Ini macam yang kedua, macam jual beli yang kedua. Apa aja itu sekalian yang tidak sah namun dihukumi haram, dilarang, yaitu jual beli najas. Itu sin besar itu, makanya bukan sampean bukan dibaca najasi, bukan itu najas, itu sinnya besar karena ini berbahasa Indonesia ya kayak gini cara tulisannya, bai'un najas, jual beli najas. Apa itu jual beli najas Bapak sekalian? Yaitu pura-pura membeli dengan menambah harga supaya orang lain mau membelinya dengan harga tersebut, padahal dia tidak benar-benar akan membelinya. Dan hal itu diharamkan karena yang semacam itu termasuk penipuan. Ya mungkin yang ngomong tadi barusan ada orang yang nawar harganya sekian. Tujuannya itu biar orang yang baru datang itu ya
tujuannya biar membeli harganya segitu. Kalau enggak di atas itu. Kamu mau nomor berapa? Mau nawar berapa? Mau berani berapa? Kan gitu ya. Ini pura-pura kayak gitu atau mungkin sekongkol. Ada orang komplotannya dia mengatakan bahwasanya kayak nawar barang gitu ya. Nawar, ditawar itu sudah di up-nya, itu sudah di atas harganya. Cuma orang yang baru datang ini dia akan menaikkan harganya juga, akhirnya jualannya itu mahal atau mungkin dikurangi, jualnya dikurangi tapi tetap mahal, pura-puranya ya pura-pura di up lah bahasanya. Ya, itu kan termasuk penipuan Ustaz, itu termasuk penipuan, trik di dalam jual beli. Ya banyak yang semacam ini namanya bai'un najash, karena semacam itu termasuk penipuan. Intinya ya kalau mau jualan aja sudah. Oh ini harganya sekian. Enggak perlu dimainkan harganya. Pura-pura ada orang yang datang kah, atau mungkin biar meyakinkan tadi ada yang nawar sekian aku enggak kasih, ini aku enggak jual kan gini. Ya sudah, jual sama kamu segini aja harganya. Ya ini juga termasuk dengan bai'un aja. Intinya ini pura-pura lah, ini pura-pura membeli dengan menambah harga. Ya, supaya orang lain itu mau membelinya. Kayak mungkin gini, datang si A itu menawar 500.000. Datang lagi orang itu nawar 600.000. Akhirnya mau enggak mau, yang 500 tadi menambah jadi 700. Pura-pura aja, pura-pura. Beda kalau memang itu betulan lelang, beda lagi nih. Kalau lelang itu beda lagi, nanti ada lelang itu ada pembahasan. Tapi ini kan enggak, ini kan pura-pura. Ini pura-pura. Tujuannya itu ya ada unsur penipuan. Intinya kalau tujuannya penipuan sekalian, maksud dalam artian ya biar dilarangi ya, maka itu tidak boleh, hukumnya haram karena memberatkan orang yang membeli. Cuma sah enggak? Ya sah. Kalau ditanya sah, ya sah, karena asalkan tadi deal nih, aku jual 700.000 tadi sama Pian mengatakan iya saya terima, saya beli 700.000, ya sah. Walaupun awalnya proses 700.000 itu melalui trik tadi ya, melalui ya tadilah sekongkol ya, untuk menaikkan harga, ditambah harganya dan seterusnya, maka sama. Walaupun sebetulnya sah, tapi tetap ini bagian daripada penipuan. Demikian namanya bai'un najash. Demikian ya. Kemudian mestinya selanjutnya di sini yang kedua yang tidak boleh transaksinya namun sah, yaitu membeli barang yang sudah dijual. Membeli barang yang sudah dijual dengan memerintahkan kepada si penjual membatalkan penjualannya dari si pembeli pertama supaya dibelinya dengan harga yang lebih mahal dari harga yang diberikan si pembeli pertama tersebut. Ya, tidak boleh juga nih. Ya, namanya sudah terjadi transaksi, sudah dijual. Ya, dia bisa membatalkan, si penjual bisa membatalkan itu kalau masih di majelis akad. Kan kemarin ada khiyarnya majelis. Ya, kalau masih di majelis akad kan mungkin ada dua orang di sini, ada dua orang yang mau membeli. Sama kita keburu transaksi sama yang satunya, sudah deal dijualnya harga 500. Kemudian dia yang di sini membisikkan aku beli 600. Asalkan kamu menggagalkan transaksinya ini. Akhirnya saya selaku penjual, saya mau membatalkan, boleh enggak? Ya masih boleh karena masih di khiyar majelis. Kan demikian nih. Beda kalau dia ini sudah pergi, sudah berpisah, sudah mufarokoh, maksudnya sudah pergi jauh, berarti kan enggak lagi bagi dia diperbolehkan untuk khiyar majelis. Kan demikian. Itu sudah berlaku, itu uangnya itu sudah barangnya dia, tidak bisa kita membatalkan, tidak bisa. Ini kalau sebenarnya masih bisa kita batalkan. Kita batalkan dari jualannya tadi. Demi apa? Karena ada yang menawar lebih mahal. Kemudian kita transaksi dengan yang mahal tadi. Ini kan boleh-boleh aja. Karena memang pada dasarnya ini sudah jadi barang saya kembali. Karena saya batalkan tadi. Karena memang masih punya hak untuk membatalkan. Nah, ini gambarannya. Akhirnya saya jual ke dia dengan harga yang lebih mahal, 600 tadi.
Boleh enggak? Ya enggak boleh nih. Tetap hukumnya haram yang sebenarnya. Walaupun sebetulnya sah. Transaksinya sah karena transaksinya ya tadi kan dia ngambil barang, maaf, menggagalkan jualannya. Berarti kan jadi miliknya lagi. Tatkala dia jual lagi ke seseorang yang di samping yang harganya lebih mahal, ya dengan harga yang mahal ya enggak apa-apa, enggak masalah. Cuma kan prosesnya kan enggak boleh. Maka ini hukumnya haram namun sah. Demikian. Ini kan macam-macam jual beli demi keuntungan akhirnya rela membatalkan ini, kecuali kalau dia membatalkan yang pembeli itu membatalkan itu beda lagi enggak jadi, enggak ada unsur paksaan ya enggak masalah kan demikian. Atau memang belum transaksi masih nanya-nanya aja, belum transaksi gini-gini akhirnya enggak jadi, kemudian kita jual ke dia dengan harga yang lebih mahal ya enggak masalah karena tidak ada kaitannya dengan yang pertama. Demikian ya. Atau kata beliau memerintahkan kepada si pembeli agar membatalkan pembeliannya tersebut supaya membeli darinya dengan harga yang lebih murah dari penjual pertama dan hal itu diharamkan karena merugikan salah satu pihak. Atau mungkin maaf si pembeli yang membatalkan ya kita ngomong mungkin sama jualannya dengan kita, mungkin sampingan ya, sama-sama jual HP, saya jual HP, samping jual HP, ini si pembeli ini jual HP ke sini, maaf membeli HP di sebelah sini dengan harga 1 juta, demikian dengan harga 1 juta. Kemudian sudah terjadi transaksi, ini sudah terjadi transaksi, sudah diberikan uangnya, sudah dikasih HP-nya, belum pergi dia batalkan, belum berpisah dia batalkan, masih boleh khiar majelis, dibatalkan sama dia, sama si pembeli. Demi apa? Karena saya menawari dia dengan harga yang lebih murah. Punya saya harganya 900.000 dengan HP yang sama, akhirnya dibatalkan, beli ke kita, maka sama tidak boleh. Ya itu ya karena memang karena ada kita yang menyuruh, kita yang nyuruh tadi. Ya kan tidak boleh kayak tadi. Saya sudah menjual ke seseorang, kemudian karena saya tahu ada penawaran lebih menggiurkan, saya batalkan. Nah, ini tidak boleh kecuali kalau memang ya tidak tahu sama sekali, tidak ada kaitannya yang satu sama yang ini, tidak ada kaitannya, ya tidak masalah. Ini kan ada kayak perintah atau kayak ada ya intimidasi lah bahasanya. Kamu harus semacam ini, nanti tak kasihmu murah dengan barang saya dan seterusnya, ini namanya sama ini tidak boleh. Berarti ini kategori adalah membeli barang yang sudah dijual. Sekarang semacam itu dengan haknya yang masih ada dia batalkan penjualannya, kemudian dijual kepada orang lain. Demikian dengan harga yang lebih mahal atau kebalikannya. Berarti kalau kebalikannya berarti ya menyuruh kepada si pembeli untuk membatalkan pembeliannya biar dia beli kepada saya dengan harga yang lebih murah. Demikian ini sama tidak boleh sekalian. Kemudian saya lanjut di sini, yang tidak boleh juga adalah menawar di atas tawaran orang lain. Maksudnya apa? Menawar di atas tawaran orang lain, yaitu dengan mengatakan kepada calon pembeli dari suatu barang yang sudah disepakati harganya, lalu datang orang lain dan berkata kepadanya, batalkan penawaranmu dan balikkan barangnya, dan saya akan menjual barangku kepadamu dengan harga yang lebih murah, dan hal itu diharamkan karena merugikan salah satu pihak. Ini masih dalam tahap penawaran nih. Kalau tadi kan jelas sudah dijual, sudah dibeli, dibatalkan. Ini penawaran karena memang tidak boleh kita menawar ya di atas penawaran orang. Dalam artian gini, orang sudah transaksi, sudah mulai transaksi, mulai sudah tawar menawar, sudah hampir deal. Ya kita suruh dia untuk membatalkan penawarannya agar membeli barang kita dengan harga yang mungkin yang lebih murah. Intinya sama, mirip dengan yang sebelumnya. Karena sejatinya sekalian ya penawaran dan transaksi itu sudah bagian satu. Tapi kalau sudah dijual ya kan ini sudah tahap lanjutan. Tapi kalau penawaran kan masih belum tahap berikutnya. Cuma tetap tidak boleh. Tidak boleh karena itu masih di dalam penawaran orang lain. Demikian kecuali kalau dia mungkin membatalkan, tidak jadi, minta maaf, kemudian dicari lain, ya, dapat lebih murah, itu beda lagi, itu beda lagi, maka tidak mengapa. Jadi semacam itu. Kemudian saya lanjut Bapak sekalian, di antara lagi yang haram namun sah adalah menjual sapi perah.
dengan membiarkan sapi tersebut tidak diperah berhari-hari, tapi dengan tujuan supaya tampak air susunya sangat banyak sehingga hal itu menggiurkan si pembeli. Ini juga sama nih, baik gharar ini juga termasuk ya tipuan, ini hukumnya haram. So, memang kita menjual sapi perah yang sengaja kita tidak perah, biar kelihatan gemuk, susunya banyak. Akhirnya orang tatkala melihat, oh ini gede, ini susunya banyak ini. Padahal memang disiasati, tidak diperah memang berhari-hari sebelumnya. Kan demikian, biar mungkin tambah mahal, tambah ya menggiurkan. Jelas tidak boleh. Pokoknya ini ada unsur penipuan di dalamnya. Demikian, karena pasti ini akan merugikan salah satu pihak. Kemudian di antara lagi sekalian adalah menjual barang yang ada cacat yang berusaha ditutup-tutupi dengan tujuan supaya dibeli orang. Ini juga sama nih, hukumnya haram dan sah jual belinya. Ya karena memang asalkan masih terjadi transaksi sah-sah aja, walaupun nanti dia boleh mengembalikan, boleh dia berkhiyar karena ada aibnya, kemudian dia membatalkan transaksi boleh, tapi awalnya sah, tetap awalnya sah, jual belinya tetap sah. Demikian ya. Nah, maka kata beliau, misal menjual beras dalam karung di mana beras bagian atasnya bagus sedangkan bagian dalam jelek tapi tidak tampak karena disembunyikan sengaja nih. Begitu pula hukumnya haram menjual setiap barang yang ada cacatnya yang sengaja ditutup-tutupi supaya dibeli orang. Demikian nih, memang ya ditipu lah nih, ditutup-tutupi biarlah laku, maka sama tidak boleh. Tidak boleh. Demikian nih. Sebetulnya kalau nanti si pembeli tahu ada aibnya dan aibnya ini sekiranya mengurangi harganya, maka nanti dia boleh komplain. Maksudnya dalam artian boleh dia berkhiyar, yaitu dengan khiyar aibin, boleh nanti mengembalikan, tapi dengan syarat-syarat yang sudah lalu, yaitu ya apa namanya, aibnya itu mengurangi harga dan demikian ya. Kalau dia tidak tahu ya tidak bakal dikembalikan. Cuma kita yang menipu tadi itu tetap jualan kita dihukumi haram. Demikian ya. Kemudian di antara lagi adalah menjual satu barang kepada seorang pembeli yang akan menggunakannya untuk suatu kejahatan atau kemaksiatan. Misalnya menjual senjata kepada para perampok, menjual anggur kepada seorang yang akan mengolahnya menjadi bir atau minuman keras, atau menjual kayu kepada seorang pembeli yang akan menjadikannya sebuah gitar, alat musik yang diharamkan, maka jualannya sah, cuma hukumnya haram. Demikian nih, jualannya sah tapi hukumnya haram. Demikian nih, karena memang membantu kemaksiatan tadi. Kemudian di antara lagi yang ketujuh kata beliau adalah menyambut para pedagang yang akan berdagang di suatu kota sebelum masuk ke kota tersebut, guna membelinya dengan harga murah. Jadi ya mungkin kita sambut terlebih dahulu. Kalau zaman dahulu mungkin rombongan, karena memang pakai kafilah rombongan. Barang itu ya pasti ya bakal masuk ke kota, tapi kita stop dulu, kita beli dulu di luar kota dulu, kita beli murah. Biasanya kayak gitu ya. Ini kan ada unsur merugikan sebetulnya karena memang menguntungkan salah satu pihak. Demikian ya. Maka kata beliau, padahal si pedagang tidak tahu. Nah, ini catatannya, padahal si pedagang tidak tahu harga pasaran di kota tersebut dan dia sengaja membelinya di tempat itu dengan harga di bawah harga pasaran kota tersebut. Memang si pedagang yang dari luar kota itu tidak tahu harga pasaran di tempat tersebut. Asalkan tadi itu menggiurkan, kayak seakan-akan kita untung juga dibelinya, tapi padahal harganya itu bisa mainkan, bisa jadi lebih mahal nanti jualnya di dalam kota. Sama si pemborong yang tadi dia datangi, dia sambut di luar kota. Demikian, maka tidak boleh sebelum si pedagang masuk kota, sehingga dia akan tahu nanti harga pasaran di kota tersebut. Kecuali kalau sudah tahu harganya, pasarannya, ya tidak mungkin kita bisa menipu. Kalau zaman dahulu mungkin bisa kita terjadi semacam ini ya, karena memang ini tentunya ya pembahasan yang memang dibahas oleh para ulama mengenai jual beli yang tidak diperbolehkan dan hukumnya haram namun sah jualannya. Maka semua macam gambaran transaksi jual beli tersebut di atas dihukumi sah, akan tetapi hukumnya haram.
Dan yang ketiga Bapak sekalian adalah macam-macam transaksi dari segi boleh tidaknya membatalkannya. Insya Allah mungkin Bapak sekalian kita akan lanjut nanti. Yang ketiga ini kita lebih lebih membahas tentang jual beli ditinjau dari sisi maksudnya transaksi semuanya bukan hanya jual beli, transaksi apapun itu baik tadi pinjam meminjam, mungkin sewa menyewa atau yang lainnya, transaksi apapun itu, tapi ditinjau dari sisi boleh tidaknya membatalkannya atau tidak. Berarti kalau sudah terjadi transaksi tidak boleh dibatalkan. Nanti ada kayak gitu nanti ada pembahasan semacam itu. Nah, ada kalanya transaksi itu boleh dibatalkan, seperti kayak kita mungkin kita berwakil kepada seseorang untuk sesuatu keperluan, maka yang kita wakilkan boleh kapanpun dia untuk membatalkan perwakalannya, boleh, atau kita membatalkan perwakilan kepada dirinya, boleh juga kapanpun itu. Tapi beda dengan sewa menyewa. Kalau sudah akad, ada seseorang menyewa rumah, sudah uangnya sudah diambil, semuanya sudah selama 1 tahun. Kemudian kita yang punya rumah, kita batalkan. Baru dapat 1 hari, baru dapat sebulan atau setahun, sebelum 1 tahun, kita batalkan. Kita ambil aja, tidak boleh. Tidak boleh. Dari sisi dia tidak boleh membatalkan. Kenapa? Karena akadnya lazim. Nanti ada pembahasan semacam jadi ditinjau dari sisi boleh atau tetapnya di dalam membatalkan. Nanti ada 3 macam insya Allah akan kita bahas nanti di dalam pertemuan yang akan datang di dalam macam-macam transaksi. Dan ini nanti sekalian macam-macam transaksi yang akan disebutkan nanti itu juga akan dibahas oleh beliau dalam kitab ini satu persatu. Nanti akan ada pembahasannya satu persatu. Nanti akad wakalah, wadiah, ariyah dan yang lain-lain nanti akan dibahas satu persatu. Demikian ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karena mungkin ini mengingat akan maghrib insyaallah kita akan lanjut nanti masya Allah afiyah. Mari ibu sekalian kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.